Halo, perkenalkan saya Waleturdi Surinanggel, kelas keperawatan 2024A, akan membuat tugas video tentang materi promosi kesehatan. Baik, saya akan mengulangi kembali materi tentang promosi kesehatan yang telah dibahas kali lalu. Baik, saya akan membahas 5 poin penting dalam promosi kesehatan. Yang pertama definisi, yang kedua komponen, yang ketiga visi dan misi, yang keempat tujuan, dan yang kelima sasaran. Mari kita mulai yang pertama, yaitu tentang definisi. Promosi kesehatan adalah sebuah cara, program, upaya tidak hanya untuk menyadari, tetapi harus mampu untuk merubah status kesehatan. Kita mengambil contoh kecilnya, kita mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mencuci tangan dan mengajarkan 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Baik teman-teman, kita akan membahas yang kedua, komponen-komponen dalam promosi kesehatan. Baik dalam promosi kesehatan mencakupi 3 komponen. Yang pertama itu peningkatan, yang kedua menawarkan atau memasarkan, dan yang ketiga pendidikan. Kita bahas yang pertama tentang peningkatan. Peningkatan yang dimaksud di sini teman-teman, perubahan yang secara bertingkat. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu kita menjadi mau, dan dari mau kita ada niat, dari niat kita mampu, dari mampu kita melaksanakan, dan pada intinya sampai pada perubahan derajat kesehatan. Yang kedua, komponen yang kedua itu menawarkan atau memasarkan. Hal ini berarti mempromosikan dan mengkomunikasikan program atau layanan kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan perilaku sehat. Dan yang komponen yang ketiga, pendidikan. Kita memberikan edukasi baik secara individu maupun secara kelompok. Baik, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu visi dan misi. Baik, kita akan membahas poin yang ketiga, yaitu visi dan misi. Visi dari promosi kesehatan yaitu tumbuhnya gerakan hidup sehat di masyarakat yang didasari kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang berikutnya misi. Misi dari promosi kesehatan yang pertama itu mendorong tumbuhnya masyarakat berbudaya hidup bersih dan sehat. Yang kedua, mensosialisasikan program promosi kesehatan kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, melakukan advokasi kebijakan publik yang berdampak pada kesehatan. Baik, kita akan lanjut ke poin yang keempat, tujuan dari promosi kesehatan. Tujuan dari promosi kesehatan, yang pertama, tersosialisasinya program-program kesehatan. Yang kedua, terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat. Baik, kita akan membahas poin penting yang terakhir, yaitu sasaran promosi kesehatan. Baik teman-teman, ada 3 sasaran promosi kesehatan. Yang pertama, perorangan, keluarga atau primary target. Sasaran yang kedua, ormas, profesi atau secondary target. Dan sasaran yang ketiga itu pemerintah sebagai penentu kebijakan atau tertiary target. Sasaran yang pertama itu baik perorangan ataupun keluarga. Sasaran yang kedua, ormas, profesi atau secondary target. Kita mengkomunikasikan program promosi kesehatan kita melalui tokoh-tokoh adat, tokoh agama, atau melalui tokoh lingkungan sekitar untuk dijadikan jembatan komunikasi kita kepada masyarakat. Dan sasaran yang ketiga, pemerintah sebagai penentu kebijakan atau tertiary target. Dengan melibatkan pemerintah sebagai sasaran promkes kita bisa memberikan ide atau menuangkan ide-ide kita mengenai program-program kesehatan untuk masyarakat. Lalu, kita meminta pemerintah untuk mempertimbangkan promosi kesehatan kita dan meminta dukungan berupa dana untuk kemajuan promosi kesehatan. Baik, sekian untuk penjelasan materi tentang promosi kesehatan dari saya. Terima kasih. Bye-bye.